Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang blocking parafin dan sectioning. Meskipun di pertemuan sebelumnya itu kita sudah bahas, tapi untuk kali ini ada beberapa hal yang penting dari dua tahap ini yang belum kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk itu, pertemuan ini adalah pertemuan pembahasan secara detail tentang blocking parafin dan sectioning. Coba kita lihat. Pertama kita akan bahas soal blocking parafin atau yang dikenal dengan nama teknik penanaman jaringan. Ya, dari gambar ini sudah kelihatan bahwa di situ ada wax dispenser atau tempat mencairnya parafin yang digunakan untuk blocking, dan juga ada moldnya mold plastik. Ada juga mold yang terbuat dari stainless. Di dalamnya itu ada jaringan yang sudah diletakkan. Nah, penanaman jaringan, seperti kita ketahui bahwa penanaman jaringan ini dilakukan setelah proses pematangan, yakni pada tahap terakhir proses pematangan atau processing jaringan di proses infiltrasi dengan parafin cair. Nah, selanjutnya adalah tahap penanaman jaringan pada base mold atau mold dasar. Ya. Berbagai macam mold digunakan dalam teknik ini, tapi yang sering itu adalah mold yang stainless. Ya. Karena mold stainless itu bisa dipakai berulang, ya, dan lebih ekonomis. Nah, untuk teknik ini, jaringan yang sudah dilalui dalam proses pematangan, processing, nanti diambil dari dalam kaset, kemudian ditempatkan pada base mold. Nah, proses penempatan ini akan kita bahas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menempatkan jaringan di dalam base mold, karena akan mempengaruhi proses pemotongan kalau cara kita menempatkan jaringan di dalam base mold itu salah. Setelah ditempatkan, nanti kemudian akan dituangkan parafin cair atau yang sejenis. Biasanya orang pakai paraflas yang biasa digunakan juga untuk proses infiltrasi, tetapi bukan berarti hasil atau bekas proses infiltrasi kita gunakan kembali untuk blocking parafin, tidak. Kita menggunakan parafin yang baru, tapi yang sejenis dengan infiltrasi itu boleh. Nah, tahap ini penting adalah seperti yang diutarakan tadi, bahwa yang terpenting pada tahap ini adalah mengorientasikan jaringan secara baik sehingga dapat mempermudah proses pemotongan jaringan. Artinya mengorientasikan di sini adalah meletakkan atau menaruh posisi dari jaringan itu benar-benar baik sesuai dengan teknik pemotongan agar tidak terjadi kesalahan pada saat di mikroatomisasi. Nah, proses orientasi ini ada yang diletakkan di tepi mold, ada juga yang di ujung, ada juga yang di permukaan. Ini bergantung dari jenis jaringan yang akan kita tanam. Tapi pada hakikatnya semua itu didasarkan atas pengalaman. Setelah kita melihat jenis jaringan itu sudah bisa kita lakukan. Nah, secara ideal tahapan dari penanaman jaringan itu adalah pertama kita lakukan cor dasar atau kita tuang parafin cair secukupnya untuk membasahi dasar dari mold. Setelah itu kita ambil jaringan yang ada yang telah diprocessing, kemudian kita posisikan jaringan sesuai dengan yang kita harapkan.
Ya, sesuai yang diharapkan ini sesuai dengan jenis jaringan yang akan kita potong. Ketiga itu dinginkan dasar base mold sehingga posisi jaringan tidak berubah. Artinya belum dilakukan proses penuangan sampai full parafinnya, tetapi dibiarkan dulu dia dingin agar jaringannya itu tidak bergeser lagi. Setelah itu kita tutup dengan kaset jaringan, lalu kemudian kita tuangkan parafin cair kembali hingga batas maksimal moldnya. Kemudian dinginkan kembali dengan kondisi alas belt mold yang dingin. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanaman jaringan. Ya, yang pertama adalah perhatikan jaringan yang hendak ditanam, cek terlebih dahulu berapa buah jaringan yang hendak ditanam. Pastikan di formulir atau di kaset. Jangan sampai kita sudah meletakkan satu jaringan di tengah, ternyata jaringannya ada dua. Ya, jadi kita cek dulu jaringan yang ingin diiris atau di sectioning itu ada berapa. Kemudian pastikan sebelum menutup base mold dengan kaset, posisi jaringan benar-benar kuat. Artinya setelah dilakukan pengecoran awal, kita pastikan kembali sebelum ditutup dengan kaset base moldnya, kita pastikan kembali jaringannya itu benar-benar kuat. Jangan sampai nanti ketika kita lakukan pengecoran akhir sampai ke dasar batas maksimal, ternyata jaringannya itu belum kuat di dasar, belum kuat dingin berikatan dengan parafinnya. Akhirnya ketika kita cor akhir, jaringannya ikut berpindah, bergeser karena ada dorongan dari cor parafin tadi. Nah, ketiga, pastikan kaset yang hendak digunakan untuk tutup base mold dalam kondisi panas sehingga parafin dipastikan mengalir melalui seluruh celah. Artinya kalau kondisi dingin itu akan menghambat parafin bergerak. Makanya si kaset itu harus dalam kondisi hangat, tidak boleh dingin, sehingga rembesan dari cor parafin itu bisa sampai ke sudut-sudut dan celah-celah dari kaset. Ya. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan adalah lakukan teknik penanaman jaringan secara cepat sehingga parafin tidak membeku. Artinya kita harus cepat, jangan sampai pembekuan itu terjadi di luar. Pembekuan diharapkan terjadi di dalam refrigerator. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar bagaimana kita memposisikan jaringan yang baik. Ya, gambar A itu hati mencit, jantung dan paru-paru. Gambar B, gambar C itu ginjal. Jadi kalau ginjal itu potongannya dua, posisinya seperti itu. Ya, kalau paru-paru seperti itu harus berada di tengah kalau dia satu jaringan. Kalau dia seperti A, hatinya potongannya banyak, dia harus dijajar seperti itu, memanjang. Ya, dan yang harus penting diketahui bahwa harus ada jarak antara setiap jaringan. Ya, jangan sampai jaringan satu dengan yang lain itu berhimpitan seperti ini. Ini harus ada jarak begitu. Ya. Nah, ini adalah posisi yang benar untuk beberapa spesimen jaringan yang harus diperhatikan. Itu kan berdasarkan dengan jenis jaringan. Nah, jika jaringannya adalah struktur tubular, yang terpenting yang harus ditanam dalam jaringan itu adalah penampang dinding dan lumen harus terlihat. Artinya arteri, vena, tuba fallopi dan spesimen vas deferensnya itu bisa kelihatan di penampangnya. Ya, jadi di sini. Ya, ini semua terlihat. Jangan sampai ini tidak terlihat, hanya beberapa yang terlihat. Kalau dia dari biopsi kulit, ya, eksisi penampang epidermis dari lapisan kulit subkutan itu harus terlihat. Ya. Di penampang ini juga, di situ bagian-bagian kulit itu harus terlihat satu demi satu. Untuk usus kandung empedu dan biopsi epitel lainnya,
memotong bidang pada sudut kanan ke permukaan dan diposisikan sehingga permukaan epitel dipotong terakhir, meminimalkan kompresi dan distorsi lapisan epitel. Jadi kita upayakan tidak ada penghancuran terhadap lapisan epitel, sehingga cara memotongnya itu pada sudut kanannya, ya, pada sudut kanan menuju ke permukaan, dan posisinya itu permukaan epitel itu dipotong terakhir. Kalau dia biopsi otot, potongannya harus berisi bidang melintang dan longitudinal. Ya, jadi kalau dia otot itu melintang dan longitudinal. Keduanya itu kemudian ditanam di dalam parafin tadi. Yang kelima, beberapa potongan jaringan diposisikan berdampingan dengan permukaan epitel menghadap ke arah yang sama. Jadi kalau dia adalah potongan jaringan, ada beberapa, posisinya itu harus berdampingan dengan arah yang sama. Jadi kalau semua arah ke kiri, berarti semua ke kiri. Jangan sampai ada yang ke kiri, satunya ke kanan. Ya, itu tadi soal hal-hal yang harus kita perhatikan dalam proses penanaman. Nah, kita melangkah selanjutnya adalah teknik pemotongan atau pengirisan atau sectioning atau mikrotomisasi. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, tetapi ada beberapa hal yang belum kita singgung. Maka dari itu kayaknya perlu untuk kita bahas. Nah, di teknik pemotongan pengirisan atau sectioning ini ada dua teknik. Yang pertama potong kasar, yang kedua potong halus. Ya, potong kasar ini atau disebut dengan trimming. Ya, ini merupakan proses awal dari pemotongan blok jaringan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan. Jadi kadang di atas jaringan itu ada parafin. Nah, pemotongan kasar ini untuk menghilangkan parafin yang ada di permukaan blok parafin, sehingga nanti pisau itu akan mengena jaringan. Nah, permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Nah, dikatakan kasar karena ketebalannya itu berkisar di antara 15 sampai 30 mikrometer. Proses pemotongan kasar ini meskipun kasar tetap harus dilakukan secara teliti, karena jika tidak, ini bisa mengakibatkan timbulnya artefak pada pita jaringan. Artinya akan ada daerah-daerah yang berartefak itu seperti peta, itu akan mengganggu dari pembacaan jaringan. Contohnya seperti ini, hasil pemotongan yang terlalu kasar pada awal pemotongan sehingga menimbulkan banyak lubang pada jaringan. Ya, ini adalah tampilan yang tidak diinginkan, ya, karena ini menunjukkan adanya pemotongan yang terlalu kasar sehingga timbul lubang atau artefak-artefak di dalam jaringan yang sudah kita sectioning. Nah, setelah potong kasar, ada juga disebut dengan potong halus. Nah, potong halus ini dilakukan untuk menghasilkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Ketebalan pita jaringan yang sering digunakan untuk pembedahan rutin atau histopatologi rutin itu 3 sampai 4 mikrometer. Ya, idealnya hasil pemotongan yang baik itu akan saling menempel satu sama lain, membentuk pita dengan ketebalan yang sama. Ya, dia akan membentuk pita saling berhubungan, pita satu dengan pita kedua membentuk lebaran yang panjang. Namun pita yang terbentuk dapat memiliki ketebalan yang bervariasi. Ya, meskipun skala yang kita gunakan itu sama, misalkan kita gunakan skala 4 atau skala 5 atau skala 3, tetapi ketika kita lakukan pemotongan, nanti pita yang satu dengan pita yang dua itu bisa saja ketebalan itu bervariasi. Nah, variasi ketebalan pita jaringan itu dipengaruhi oleh suhu, sudut penempatan pisau, kecepatan pemotongan,
dan skill pengalaman dari teknisi. Ini mempengaruhi dari ketebalan kita. Dulu saya pernah mengajar dengan beberapa mahasiswa di salah satu kampus menggunakan sectioning ini. Memang yang paling terasa itu adalah kecepatan pemotongan dan pengalaman teknisi atau pengalaman yang memegang mikrotom. Meskipun kita sudah atur dengan skala yang sama, tetapi kadang mahasiswa itu memotong dengan ketebalan yang berbeda-beda. Ini dikarenakan pertama pengalaman dari mahasiswa, kemudian kecepatan pemotongan itu belum ideal oleh si mahasiswa. Kalau sudut penempatan pisau itu sudah benar, suhunya pun sudah aman, tetapi dua ini biasanya sangat mempengaruhi. Nah, makanya kecepatan pemotongan dan pengalaman teknis ini sangat subjektif. Kalau suhu dan sudut penempatan pisau ini bisa diatur sesuai standar, tetapi kedua ini itu sangat subjektif bergantung kepada skill dari teknisinya. Untuk itu, untuk meningkatkan skill ini memang perlu dilakukan berulang-ulang sehingga terbentuk skillnya, terasa bahwa teknisinya ini sudah mengetahui potongan yang ideal itu seperti ini, gerak tangannya seperti ini, kecepatan tangannya itu seperti ini, ya seperti itu. Nah, ada beberapa masalah yang sering dihadapi oleh teknisi ketika di laboratorium PA. Ini kita coba rangkum penyebab-penyebab dan solusi yang bisa dilakukan ketika masalah itu muncul. Ya, pertama itu adalah kita potongan paralel itu menggulung. Kadang harusnya ketika kita lakukan sectioning, pitanya itu dia terbuka satu demi satu akan mengikuti seperti pita yang panjang. Tapi kadang itu dia menggulung seperti daun yang menggulung. Nah, itu adalah masalah bagi proses sectioning. Ya, penyebabnya itu bisa saja itu disebabkan oleh potongan tidak tersambung, ya, karena dia tidak tersambung, terpecah-pecah, akhirnya dia menggulung. Yang kedua, pisau tumpul. Ada kemungkinan pisaunya tumpul. Bisa juga itu parafinnya terlalu berlebihan, atau enggak ada listrik statis pada pita sehingga pita menggulung ke atas. Ada tekanan pada pita sehingga pitanya itu menggulung seperti ini. Harusnya ketika keluar dia lurus, sambung lagi pita yang lain, tapi pada beberapa kasus dia menggulung seperti itu, ya. Nah, solusinya itu bisa potong blok hingga paralel. Kita potong blok hingga posisinya sejajar, lurus. Ya, kalau kadang itu blok parafin itu kadang permukaannya tidak rata, di bagian sini menonjol. Makanya kita potong terus sampai potongannya paralel. Kemudian masalah pisau tumpul itu bisa kita ganti dengan ganti pisau atau geser pada bagian yang berbeda. Maksudnya seperti ini. Ini tempat mikrotom kita masukkan ke dalam sini, ya. Daerah yang akan berkena dengan blok parafin itu adalah daerah yang sejajar dengan blok parafin. Jadi daerah ini biasanya yang sering digunakan, ini yang akan duluan tumpul, ya, karena sering dia teriris oleh jaringan. Makanya yang dimaksud dengan geser pada bagian yang berbeda, ini kita geser, ya, kita bawa, misalnya kita bawa ke ujung, ya. Akhirnya daerah yang tumpul tadi ada di sini, sehingga yang kita harapkan itu yang kita gunakan daerah yang masih tajam itu daerah sini. Ini yang kita gunakan untuk sectioning. Yang keempat adalah lembabkan udara di sekitar area pemotongan. Jika ada listrik statis, hindari penyebab ilustrasi, tempatkan lembaran pengering dekat mikrotom. Ya, udara sangat mempengaruhi, kelembaban juga itu sangat mempengaruhi. Ya, ada juga permasalahan yang lain adalah potongan yang tebal dan tipis.
kadang tebal, kadang tipis. Ya, padahal skalanya sudah benar. Ya, apa masalahnya? Parafinnya itu terlalu lembek untuk jaringan. Artinya proses pendinginannya tidak sempurna atau jenis parafinnya tidak bagus. Nah, kalau penyebab seperti ini, kita bisa dinginkan kembali blok parafin atau kita lakukan tanam ulang jaringan dengan menggunakan parafin yang lebih keras atau jenis paraflastin. Ya. Biasanya masalah ini itu adalah sudut pemotongan kurang tepat. Nah, kalau sudut pemotongan kurang tepat, kita bisa cek dan atur ulang sudut pemotongan. Ya, yang di bawah mikrotom itu tuh. Ya, yang di bawah pisau mikrotom. Nanti bisa dilihat di video sebelumnya soal mikrotomisasi. Nah, yang ketiga pisau atau blok longgar saat dijepit. Nah, itu perkuat. Nah, ini ada itu di tempat blok parafin di atas, di dekat holder. Ini penjepitnya begini. Nah, di sini blok parafinnya diletakkan. Nanti di sini dia punya pisau. Ya, ini direkatkan, dijepit perkuat. Nanti lihat saja di video sebelumnya mikrotomisasi. Kemudian kegagalan mekanisme mikrotom. Ya, biasanya solusinya kita harus lakukan perawatan. Kita lakukan pelumasan pada daerah-daerah yang digunakan untuk bergerak. Kemudian bisa kita lakukan kalibrasi ulang mikrotom. Ya, ada juga potongan tidak akan membentuk pita. Ya, itu biasanya parafin terlalu keras untuk dipotong. Kalau begini solusinya tanam ulang. Ya. Kalau masalahnya parafin terlalu keras, terlalu lembek, tanam ulang dan ganti parafinnya sesuai dengan parafin yang sesuai. Pada saat kita lakukan pemotongan itu penyebabnya itu robek di tengah pita. Ya, ini kita lakukan pembersihan pisau, biasanya masih ada sisa parafin makanya. Ya, sisa parafin itu yang menyebabkan robek di tengah pita. Ya, kita bersihkan pisau, berikan sedikit silol pada kain, kemudian pisaunya dilap dengan kain silol tadi. Kemudian bisa jadi juga sudut pemotongan kurang tepat. Ya, kalau seperti ini solusinya atur ulang sudut pemotongan. Ini yang menyebabkan potongan tidak akan membentuk pita. Ada juga masalah lain adalah jaringan tidak terpotong sempurna. Biasanya karena proses impregnansi jaringan dengan parafin tidak sempurna. Ya, ini kalau seperti ini kita ulangi proses blocking. Jadi jaringannya di blocking ulang agar nanti jaringannya tidak terpotong, bisa terpotong sempurna. Yang kedua itu adalah jaringan ditanam pada posisi yang salah. Ya, ini bisa menyebabkan jaringan tidak terpotong sempurna. Seperti saya bilang tadi, kalau jaringannya posisinya tidak benar, akhirnya yang terpotong itu tidak sempurna keseluruhan, tetapi hanya ujungnya jaringan saja misalkan, atau tengahnya saja. Maka kalau seperti itu, ulangi proses penanaman, lalu posisikan jaringan dengan tepat. Yang ketiga, bisa jadi penyebabnya jaringan hanya terpotong di permukaan. Kalau seperti ini sama, posisikan ulang bloknya, potong lebih dalam. Ya. Masalah yang lain biasanya adalah potongan yang tebal dan tipis itu karena parafin terlalu lembek untuk jaringan. Ya, kita dinginkan ini sama seperti tadi. Ini sudah sama seperti tadi. Sudut pemotongan kurang tepat, pisau longgar, berkuat, kegagalan mekanisme mikrotom, melakukan perawatan. Ya. Ya, hampir semua ini sama, ini juga sudah. Potongan lebih sering menggulung dibanding menjadi pita yang datar. Ya, pisau tumpul, sudut pemotongan tidak tepat, potongan terlalu tebal, ya kurangi ketebalan pemotongan.
perbaiki skalanya, atur ulang posisi pisau kalau pemotongannya sudutnya tidak tepat, gunakan pisau baru kalau pisaunya tumpul. Ya. Kita potongan paralel menggulung, nah, potongan tidak tersambung, potong blok hingga paralel, ya, sampai dia tersambung paralel rata. Pisau tumpul ganti atau geser pada bagian yang belum tumpul. Ya, kelebihan parafin, potong kasar. Kelebihan parafin, dipotong sampai trimming halus. Adanya listrik gratisan, ini sama seperti tadi. Ya, ini adalah salah satu contoh hasil pita dan hasil pewarnaan jaringan yang kualitasnya tidak bagus. Ya, ini ada garis-garis. Ya. Ini garis, ini garis. Ya, kelihatan garis-garis pada pita. Ini pasti permasalahannya karena ini kurang tajam atau pisaunya kotor, sehingga proses pengirisan itu mengganggu proses sectioning sehingga ada garis seperti ini. Ya, akhirnya kalau ini dilanjutkan dan dilakukan pewarnaan, nanti akan jadi seperti ini akan ada garis-garis, ada kesan garis-garis ke bawah seperti ini. Ya, inilah yang dianggap mengganggu proses pembacaan. Ya. Nah, ini salah satu contoh juga pita jaringan yang pendek-pendek. Harusnya ini tidak sependek ini, tapi terbuka, ya, terbuka seperti ini, ya, terbuka lebar seperti ini. Tapi ini dia tidak. Ya, ini juga masalah. Ya, ini bisa jadi karena sudut pemotongan yang kurang tepat, berarti kita perbaiki sudut pemotongannya, ya, sudut mikrotomnya. Oke, jadi sudutnya ini tidak sesuai sehingga pendek-pendek, ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebelum melakukan proses pemotongan. Yang pertama adalah pastikan fiksasi dilakukan dengan tepat, waktu tidak berlebih, cairan fiksasi tidak berlebih. Pastikan proses jaringan dilakukan dengan tepat. Processing jaringan waktunya sesuai, pematangan sesuai, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Kemudian letakkan mikrotom dan waterbath pada posisi yang sesuai. Ya, jadi usahakan mikrotom dengan waterbath itu tidak jauh, harus bersampingan dan juga tidak terlalu berdekatan, tapi posisinya ideal sehingga nanti pita yang sudah terbentuk kita bisa langsung letakkan ke waterbath. Kemudian yang keempat, pergunakan fitur pengaman dengan benar. Pada beberapa kondisi mikrotom itu dilengkapi dengan fitur pengaman, penahan roda. Nah, ini harus digunakan kalau kita sedang mengistirahatkan atau sedang melakukan flotasi pada pita yang sudah terbentuk. Kemudian atur sudut pemotongan pisau, ini juga penting. Ya, maksimalkan usia pemakaian pisau. Nah, kalau pisaunya sudah dirasa tumpul, kita ganti. Kalau masih ada daerah yang belum terpakai, bisa kita pakai sebelah. Tempatkan kesan jaringan pada posisi yang tepat. Ya, ini sudah dikatakan tadi, kasetnya harus sesuai, jangan miring, harus lurus dan harus diperkuat di kancing kuat. Waterbath dijaga suhu airnya. Ya, waterbath yang digunakan itu suhunya 10 derajat dari suhu lele parafin. Ya. Jadi sekitar 3940, ya, 40 derajat Celcius. Karena di sini proses flotasi akan terjadi untuk membuat pita parafin itu mekar rata, tidak terlipat. Pastikan blok jaringan dalam keadaan dingin, ya, sebelum dilakukan pemotongan. Blok jaringan dalam keadaan dingin, karena kalau dalam keadaan hangat itu dia akan menjadi lembek. Ya, penjepit harus terpasang kuat namun tidak terlalu kencang karena dapat menimbulkan artefak pada pita jaringan. Ya, ini yang penting bagi teknisi yang sudah berpengalaman. Dia sudah tahu kekuatan dari penjepit itu sampai level mana.
Oh ini terlalu kencang, oh ini terlalu lambat, oh kalau jaringan begini penjepitnya harus seperti ini kekuatannya ya, karena itu mempengaruhi dari pita jaringan yang terbentuk. Yang ke-11 itu adalah pastikan mikrotom dan kaca objek yang digunakan dalam keadaan bersih. Ya kalau mikrotomnya kotor ini akan menodai dari pita ya, tempat landasan pita itu kalau kotor nanti bercampur, tercemar pitanya. Begitupun kaca objek ketika kita mengambil setelah lakukan flotasi, kalau kaca objek kotor nanti ya akan mengganggu pewarnaan, akan memaju pembacaan nantinya ya. Setelah disiapkan hal tadi, bagaimana langkah-langkah dalam pemotongan? Langkah yang pertama adalah pasang dan jepit kaset jaringan. Pastikan roda pemutar dalam keadaan terkunci. Ya, jangan sampai ini pernah kejadian ya, saya pernah membimbing praktikum ini di salah satu universitas. Ya, mahasiswa itu sedang memasang kaset jaringan tetapi roda pemutarnya itu tidak terkunci. Teman yang lain itu memutar roda itu, akhirnya penurun dari kasetnya itu turun dan tangannya terhantam dengan mikrotom, pisau mikrotom, akhirnya sobek tangannya, jarinya sobek, ya terjadi luka. Nah, ini makanya pengaman itu harus penting dikunci. Hati-hati dengan ini karena pisau mikrotom sangat tajam. Sudah kurang lebih 2 orang yang mengalami insiden itu. Kemudian pasang dan atur sudut kemiringan pisau, lalu kencangkan. Kemudian lakukan potong kasar. Tempatkan blok jaringan pada posisi yang tepat dengan mengatur tuas pemotong kasar. Kemudian buka pengunci tuas pemutar. Gerakan roda putar secara perlahan sampai blok jaringan sedikit mengenai permukaan pisau. Ya, tekan tuas pemotong kasar. Mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Ya, searah jarum jam atau ke arah belakang, ke arah depan. Ya, ke arah depan. Menjauh dari badan. Ya. Kemudian hentikan proses pemotongan ketika permukaan jaringan sudah terbuka. Kemudian lepaskan tuas pemotong kasar. Ya. Setelah dilakukan itu, lalu dilakukan potong halus. Ya, yang pertama, atur ketebalan jaringan diinginkan dengan memutar knob pengatur ketebalan, memperhatikan skala ketebalan 3-4 atau 3-5. Gunakan sisi pisau yang berbeda untuk proses potong kasar dan untuk halus dengan menggeser posisi pisau ke kiri atau ke kanan. Pastikan pisau sudah terpasang dan dikuatkan di kancing. Setelah itu mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam, sama seperti proses potong kasar. Setelah itu nanti akan terbentuk pita jaringan, terbentuk diambil dengan pisau pinset. Kemudian dipindahkan ke waterbutt untuk selanjutnya ditempelkan pada kaca objek. Proses pemindahan atau pengapungan di waterbutt ini disebut dengan proses flotasi. Setelah itu posisikan kembali blok jaringan ke belakang pisau. Kunci tuas pemutar, ya, tetap tuas yang tadi dikunci. Kemudian lepaskan blok jaringan dari penjepit dan ganti dengan blok lain yang akan dipotong. Kalau ada blok parafin lain, ya silakan dipotong lagi yang lain. Intinya ketika kita menyentuh tempat kaset atau blok parafin itu, mau mengganti atau baru mau memasang atau baru melepas, kunci tuas pemutar itu harus dikunci. Jangan sampai dia turun mengenai tangan kita dan akan menyenggol pisau yang ada di bawahnya. Nah, seperti itu. Ada beberapa catatan yang penting bahwa pemotongan jaringan yang keras itu seringkali sulit dilakukan. Jika didapati kasus seperti itu, biasanya itu disebabkan karena fiksasi yang kurang baik atau proses yang terlalu lama atau berlebihan. Processingnya, pematangannya terlalu lama atau berlebihan. Jadi solusinya adalah kita ganti pisau mikrotom, kemudian blok parafin itu direndam dalam air mengalir selama 30 menit, lalu kita ubah sedikit sudut pisau, ya. Sudutnya diupayakan lebih dalam lagi sudutnya, ya. Kemudian yang kedua adalah proses floating.
ya, atau penempatan pita jaringan pada air atau flotasi ini air hangat sebelum ditempelkan pada kaca objek. Itu bermaksud untuk mengurangi lipatan pada pita jaringan. Nah, untuk membuat proses ini berhasil, ya, perlu dipastikan pertama air yang digunakan harus bersih. Yang kedua, suhu air tidak terlalu panas, ya. Yang ketiga, tidak terlalu lama dibiarkan mengambang di atas air karena dapat menimbulkan artefak pada jaringan. Jadi secepat mungkin setelah dia lipatannya terbuka, mekar, segera langsung diambil pita parafin yang mengambang itu dengan kaca objek. Ya, ini contohnya dia sedang melakukan proses flotasi dengan suhu 40 derajat. Ya, ini dia sedang mengambil pita parafin, salah satu pita parafin. Nah, pemanasan setelah dilakukan pengambilan di kaca objek, selanjutnya akan dilakukan pemanasan setelah tahap flotasi. Ya. Suhu pemanasan itu harus dijaga tidak terlalu panas, cukup pada titik leleh parafin. Suhu yang terlalu panas itu dapat menyebabkan perubahan struktur pada jaringan, bahkan bisa menyebabkan destruksi pada sel-sel, sehingga banyak sel yang lubang, sehingga pada paslat tawarnai itu banyak sel yang rusak. Nah, peringan yang dianjurkan itu dilakukan di suhu 37 derajat Celcius selama 1 malam, ya, overnight. Jadi diamkan selama 1 malam, 37 derajat Celcius, besok diambil. Baru kemudian diwarnai. Ya, contohnya seperti ini. Jadi di dalam rak ini, rak preparat ini sudah ada preparat yang sudah dipotong, disectioning, dalam oven, dikeringkan selama semalam suhu 37 derajat Celcius. Ya, sekian dari pertemuan pembahasan kita, tambahan soal blok parafin dan sectioning. Semoga bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pewarnaan histologi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.